Assalamualaikum. Gimana kabarnya anak-anak? Waalaikumsalam. Baik, Bu. Waalaikumsalam. Baik, Bu. Baik, Bu. Waduh, kok lemes gitu? Kalian udah pada sarapan belum nih anak-anak? Sudah, Bu. Sudah. Udah. Oke, kalau udah harusnya semangat dong. Coba sekali lagi Ibu tanya, gimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, sip, bagus ya. Nah, harusnya di setiap pertemuan itu kayak gini ya, anak-anak jangan lesu-lesu gitu, oke? Baik, Bu. Oke. Oke, sebelum itu Ibu mau absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, di sini ada Asri. Asri ada? Hadir, Bu. Iya, sip, bagus. Sehat ya Asri ya? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Oke, semangat ya. Sekarang ada Ibnu. Ibnu hadir, Ibnu. Siap, hadir, Bu. Siap, bagus sekali ya, semangat Ibnu. Selanjutnya ada Naufal. Naufal hadir. I'm here, Mom. Oke, semangat banget ya Naufal ya. Selanjutnya terakhir nih ada Reja. Kemana nih? Reja hadir, Reja. Reza di sini, Bu. Selalu hadir. Oke, bagus. Semangat ya Reja dan juga anak-anak yang lainnya. Sebelum itu dan sebelum masuk ke dalam materi, kali ini Ibu mau ngobrol-ngobrol dulu nih sama kalian mengenai materi minggu kemarin ya anak-anak ya. Masih ingat gak nih kita minggu kemarin itu membahas mengenai materi apa? Ayo, ketahuan ya yang nggak belajar di rumah, nggak baca-baca lagi ya materinya ya. Belajar kok, Bu. Belajar, Bu. Oke, kalau gitu coba jawab pertanyaan Ibu yang tadi. Oke, Naufal, coba jawab Naufal. Ibu tadi pertanyaannya apa ya, Bu? Ayo, apa barusan banget loh ini Naufal, belum 10 menit, masa udah lupa? Ayo. Tadi saya mendengarkan, Ibu, tapi tiba-tiba lupa, Bu. Oke, anak-anak yang lain gimana? Bisa ada yang bisa ngasih tahu Naufal nggak? Apa sih pertanyaannya gitu? Atau kalian juga sebenarnya tidak memperhatikan ya? Materi minggu kemarin, Pak, itu bahas tentang apa? Gopal nggak ada Nopal suara. kayaknya masih di mute, Bu. Masih di mute. Oh iya, maaf. Oh ya, kurang konsentrasi ya, Naufal. Gimana nih? Coba. Ya, yang kalau minggu kemarin itu kita bahas tentang warna, Bu. Ada warna CMYK sama warna RGB. Nah, gitu. Betul ya, Naufal. Coba deh, sekarang kalian semuanya minum dulu ya, biar pada fokus belajarnya. Kalau kayak gini kan kalian itu nggak siap ya buat belajar sama Ibu dong. Coba, sekarang pada minum dulu. Udah anak-anak, Ibu bisa lanjutkan? Bisa, Bu. Bisa. Oke, lain kali sebelum belajar itu kalian sarapan dulu ya anak-anak atau minimal kalian minum dulu deh biar kalian tuh bisa fokus dalam pembelajaran. Bukan hanya dalam pembelajaran Ibu aja ya, tapi di guru yang lain juga, di mata pelajaran yang lain juga kalian harus fokus ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Mohon maaf ya, Bu. Tidak apa-apa, Naufal. Ini bisa menjadi pembelajaran ya untuk kedepannya agar bisa mempersiapkan lagi fokus lagi ya untuk siap menerima pembelajaran. Jadi bukan hanya Naufal saja, teman-teman yang lainnya juga sama mohon diperhatikan ya. Baik, Ibu. Oke, anak-anak kembali lagi. Jadi untuk minggu kemarin itu betul ya apa yang tadi sempat dikatakan oleh Naufal, kita itu membahas mengenai warna. Yaitu ada warna CMYK dan juga ada warna RGB. Nah, coba perbedaan antara kedua warna tersebut itu apa? Antara warna CMYK dan juga warna RGB, itu perbedaannya apa? Coba, ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oke, boleh silahkan Reja. Ya, perbedaannya mungkin dari kumpulan warnanya juga udah kelihatan beda gitu, Bu. Kalau CMYK itu lebih ke kumpulan warna dari cyan, magenta, yellow, sama key atau black. Terus, Bu, kalau RGB itu kumpulan warna red, green, sama blue, Ibu. Bagus ya, Reja udah bisa mengingat materi di minggu kemarin. Coba ada yang mau menambahkan lagi Bu, anak-anak? saya Oke, mau nambahin, Bu. boleh. Ibnu gimana? Ya, kalau warna RGB itu biasanya buat media digital, tapi kalau CMYK itu biasanya untuk media percetakan, Bu. Bagus ya, Ibnu berarti memperhatikan juga, nggak kalah bagusnya sama Reja. Coba satu lagi deh, Asri mau nambahin, Asri? Baik, Bu. Mungkin sedikit saja ya dari saya. Jadi kalau warna RGB itu lebih terang dari warna CMYK gitu, Bu. Sip, kalian udah sangat baik ya dalam menyimak pembelajaran minggu kemarin. Terus pertahankan ya untuk terus fokus dalam pembelajaran juga, siap untuk belajar ya anak-anak ya. Siap, Ibu. Baik, Bu. Baik, Bu. Oh ya, Bu. Sekarang kita akan membahas materi apa ya, Bu? Iya, Bu. Materi apa, Ibu, sekarang? Oke, bentar Ibu share screen sekarang ya anak-anak ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Udah muncul anak-anak? Muncul, Bu. Ada, Bu.
Nah, anak-anak, seperti yang ada di slide ini, jadi sekarang Ibu akan membahas mengenai format gambar. Yang mana ini masih ada hubungannya nih dengan materi minggu kemarin ya. Mungkin sebelum itu kita akan kontrak belajar dulu ya anak-anak, coba disimak dengan baik. Kalau misalnya nanti ada yang tidak setuju atau misalnya ada sanggahan boleh juga ya. Baik, Oke. Bu. Ini ada kontrak belajar. Agar pembelajaran kita berjalan dengan efektif, ada beberapa hal nih yang harus diketahui dan juga disepakati oleh semua siswa yang disebut sebagai kontrak belajar ya anak-anak. Aturan belajarnya yang pertama, di sini siswa wajib on cam saat pembelajaran jika tidak ada kendala jaringan ya. Yang kedua, di sini siswa melakukan dan menghadiri pembelajaran di kelas sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Yang ketiga, di sini absensi itu ada di setiap awal ya, awal pembelajaran seperti yang tadi sudah dilakukan ya anak-anak, dan juga nanti di akhir pembelajaran ada absensi lagi, atau bisa juga dilihat dari tugas-tugas yang masuk. Yang keempat, di sini siswa yang hadir 15 menit saat pembelajaran telah dimulai itu dianggap tidak hadir atau alfa ya. Bentar. Nah lo, Reja lagi ngapain itu kamu, Reja? Jangan buka HP ya kalau Ibu sedang menjelaskan. Nah, ini nih anak-anak ya, sebenarnya alasan Ibu minta kalian untuk on cam itu ada di kontrak belajar di poin 1. Karena kalau kalian off cam, itu Ibu nggak bisa tahu nih, kalian itu masih ada memperhatikan atau misalnya udah kemana gitu ya, laptopnya di sini, orangnya kemana gitu ya. Coba anak-anak diperhatikan ya. Reja simpen dulu ya HP-nya ya, Reja ya. Sudah disimpan, Bu. Mohon maaf, Bu. Oke, Ibu lanjutkan ya. Selanjutnya di sini poin yang kelima itu siswa bersikap sopan saat pembelajaran dilaksanakan. Yang selanjutnya, siswa diperbolehkan untuk minum namun tidak untuk makan. Seperti tadi ya, kalian kalau misalnya haus itu boleh langsung minum, tapi tidak untuk makan ya anak-anak ya. Selanjutnya, yang terakhir itu di sini siswa mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh guru jika tidak ada pengurangan poin. Jadi kalau misalnya kalian nanti Ibu kasih tugas, terus kalian tidak mengumpulkan. Nah, nanti itu kalian ada pengurangan poin ya anak-anak ya. Itu untuk aturan belajar. Yang selanjutnya, di sini ada penilaian. Untuk penilaiannya sendiri, di sini ada tugas 20%, ada UTS 30%, UAS 30%, dan juga kehadiran 20%. Oke anak-anak, itu mungkin untuk kontrak belajar kita. Apakah kalian ada yang keberatan? Atau misalnya ada yang mau ditanyakan dulu anak-anak? Ibu, kenapa kehadiran itu sama persentasenya dengan tugas harian, Bu? Terus UTS sama UAS-nya juga sama, Bu? Ya, karena di sini Ibu mau kalian itu dalam mengerjakan sesuatu itu harus balance ya anak-anak ya. Jadi tidak ada yang dititik beratkan pada satu. Contohnya, kalian kehadiran aja terus hadir, tapi kalian tidak mengerjakan tugas. Terus juga misalnya UTS ikut, tapi UAS-nya tidak diikuti gitu ya. Nah, Ibu tidak mau seperti itu ya anak-anak. Kalau kayak gitu nanti kalian bisa gak naik kelas nanti. Kalau maksimal ketidakhadiran itu berapa ya, Bu? Oke, kalau maksimal ketidakhadiran itu 3 kali ya untuk tanpa keterangan atau alfa. Kalau kalian sakit, Ibu masih bisa maklumi ya anak-anak, karena kesehatan seorang itu tidak ada yang tahu ya. Oke, sampai sini gimana mengerti anak-anak untuk kontrak belajar dan juga penilaian? Baik, Bu. Dimengerti, Dapat Bu. dimengerti. Mengerti, Bu. Oke, kalau misalnya tidak ada yang keberatan lagi, mungkin di sini Ibu bisa lanjut. Sekarang akan ke bahasan materi yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Di antaranya, di sini kita akan membahas mengenai macam-macam format gambar, kemudian fungsi dan manfaat format gambar, perbedaan fungsi format gambar. Oke, langsung aja ya. Anak-anak, kita akan masuk ke materi format gambar. Nah, sebelumnya ada yang tahu dulu nggak format gambar itu apa? Yang JPG sama PNG bukan? Betul, itu termasuk ke dalam jenis atau macam dari format gambar itu sendiri ya Ibu ya. Coba sekarang ada yang tahu dulu untuk pengertiannya? Ayo dong, gimana nih anak-anak? Jangan malu-malu ya, jawab aja nggak apa-apa. Salah juga, kita berani untuk mencoba itu juga udah bagus ya. Sebenarnya belum tahu, Bu. Gak apa-apa ya, Naufal. Coba yang lainnya bagaimana? Sama, Bu. Belum tahu. Sama juga, Bu. Kayak Ibnu sama Nopal. Mungkin Astri bisa jawab, Bu. Aku juga belum tahu, Bu. Kalian saling lempar gitu ya. Oke, jadi
Format gambar itu merupakan cara standar untuk mengatur dan juga menyimpan file digital. File ini biasanya terdiri dari data-data digital berupa warna, cahaya, ilustrasi, yang pada akhirnya itu membentuk objek yang berupa gambar gitu anak-anak ya. Nah, beberapa gambar memiliki format yang cukup berbeda dari yang lainnya. Nah, kenapa tuh anak-anak ada yang lucu dalam pembelajaran ini? Naufal dan juga Asri? Oke, nah itu untuk pengertian dari format gambar ya anak-anak. Selanjutnya mungkin kalau jenis dari format gambar nih, kalian pasti ada yang tahu ya anak-anak? Kalau tidak salah, vektor sama bitmap ya, Bu? Nah, betul ya apa yang dikatakan sama Ibnu. Untuk jenis format gambar itu sendiri ada dua, yaitu ada vektor dan juga bitmap. Coba sekarang Ibu mau jelasin sedikit ya mengenai format gambar vektor dan juga bitmap. Coba di sini kalian perhatikan ya, jangan ada yang asik sendiri lagi. Coba perhatikan penjelasan Ibu ya. Baik, Bu. Baik. Baik, Bu.